Nah, monggo dimulai. Jadi kayaknya Pak Kurniawan ini Pak Kurniawan emang apa namanya udah training di Webinec dan sudah paham. Pak Yuda juga, Ibu Dewi nih. Jadi langsung dimulai nih Pak Andri nih. Langsung aja Pak Anton, monggo. Pak Anton ya, dulu, nanti saya yang masuk di kampanye newsnya. Saya siapin dulu Pak. Monggo Pak Anton, monggo. Ya, kalau di sini ada 3 orang Pak Andri yang memang sudah hadir secara offline ya Pak Andri. Oke, selamat malam rekan-rekan trader. Ada Pak Agilian, Pak Karta Dansa, Dewi, Kurni, sama Pak Yuda. Salam kenal ya. Perkenalkan, saya Ustadz. Teman-teman memberikan apa istilahnya itu, title kepada saya itu adalah Ustadz. Juga salam buat Pak Bayu, Pak Andri, sama Pak siapa Pak Andri yang dari Lirunek Pak Andri? Enggak, ini semuanya udah trader Pak. Ya, intinya semua di sini adalah trader ya, dan saya juga adalah trader. Jadi pada kesempatan malam ini kita tidak, sifatnya sebenarnya bukan kita memberikan pengajaran, tapi kita lebih ke sharing pengalaman. Sharing pengalaman apa? Sharing pengalaman dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu trading. Jadi kita mungkin ceritanya itu tidak mulai dari basic ya Pak Andri ya, karena memang semua kan sudah trading. Kita tidak mulai dari misalkan apa itu forex, kemudian apa itu leverage, kemudian apa itu margin. Nah, kita langsung saja bahwasannya bisnis forex itu intinya itu adalah bisnis yang menggiurkan. Nah, pada malam ini kita akan membahas bahwasannya di samping menggiurkan, bisnis forex ini itu seperti ibaratnya itu adalah semacam, kalau banyak orang bilang itu semacam pembunuh berdarah dingin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang realitanya forex itu kalau kita lihat sekilas, kemudian kita lakukan demo account, itu kelihatan sekali sangat mudah, sangat simpel dan sangat mudah. Kita cepat sekali kita mencetak uang di sini, intinya seperti itu. Nah, tapi realitanya pada saat kita melakukan aktivitas di akun real, itu banyak sekali teman-teman, bahkan saya sendiri di awal memulai trading forex itu memang betul-betul hancur. Nah, pada kesempatan malam ini kita mungkin bisa sharing sebenarnya apa sih yang membuat kita itu sebenarnya itu bisa hancur dan kita tidak bisa bertahan di forex ini. Ada yang menarik di bisnis forex ini ya teman-teman ya. Meskipun banyak sekali teman-teman bahkan di suatu komunitas itu sudah ibaratnya babak belur di forex, tapi tetap saja yang namanya kecintaannya pada bisnis forex itu seperti tidak pernah padam gitu. Nah, itulah sebegitu menariknya forex kan gitu ya. Meskipun kita sudah babak belur, dipukul kiri, pukul kanan, tapi tetap saja ini merupakan sebuah industri yang menarik banyak orang untuk menciptakan uang gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah sharing dari pengalaman saya bertahun-tahun trading di forex, bagaimana kita jatuh, bagaimana kita hancur-hancuran, itu kita akan sharing di webinar ini. Jadi intinya kita coba saja kita melihat ya, apa yang saya ceritakan tadi kan realita ya. Ini. Nah, kita kan sekarang itu akan sharing bagaimana agar profit konsisten. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering sekali didengung-dengungkan oleh para trader. Kenapa? Karena memang realitanya 95% trader forex itu loss.
Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi seorang trader dengan profit konsisten? Nah, ini kebetulan apa yang saya sampaikan ini betul-betul dari apa yang sudah saya alami dan dari pengalaman saya bertahun-tahun trading di Forex. Jadi intinya sebenarnya kalau kita bicara tentang trading Forex, itu yang paling utama itu bukan teknik, teman-teman. Bahkan saya bilang, teknik itu nggak sampai 50% menentukan kita sukses. Yang paling utama untuk kita menjadi trader yang konsisten profit, itu adalah kita harus mengontrol emosi kita. Jadi teman-teman pasti sudah pernah ngalami ya, karena di sini semua trader pasti sudah alami apa itu yang namanya betul-betul ibaratnya apa yang dilakukan itu serba salah. Pada saat kita buy, harga turun. Pada saat kita sell, harga naik. Diulang-ulang kejadiannya seperti itu. Nah itu semua, itu karena kalau dari pengalaman saya, itu adalah karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Bagaimana cara kita agar kita bisa kontrol emosi kita? Nah, yang kita lakukan supaya kita bisa kontrol emosi kita itu adalah yang pertama dan harus kita pegang teguh adalah jalankan trading layaknya kita berbisnis. Jadi kita di sini itu tidak main ibaratnya main kira-kira, main feeling, semua harus diperhitungkan matang. Nah, untuk trading, perhitungan matang kita itu bukan pada saat market bergerak, tapi sedapat mungkin kita rencanakan pada pagi hari pada saat market bergeraknya lambat. Karena pada saat pergerakan market sangat cepat, itu biasanya memicu emosi kita, memicu nafsu kita sehingga kita trading tidak berdasarkan pikiran yang saya bilang, mohon maaf dalam tanda kutip adalah waras. Intinya seperti itu. Kenapa saya bilang kontrol your emotion itu sangat penting? Karena ini semua dari pengalaman saya bertahun-tahun saya gagal di dalam trading forex. Pada saat saya gagal, itu kita kan di Sabtu Minggu itu saya sendiri itu suka merenung, kenapa saya kok bisa loss sebesar itu? Saya pelajari, ternyata Sabtu Minggu itu adalah saat termudah kita melihat market. Jadi intinya trading itu sangat mudah pada saat chart itu tidak bergerak. Coba kembali kita bertanya ke dalam diri masing-masing trader ya. Lihatlah market pada saat market itu tidak berdenyut, pada saat market itu diam. Pasti semua itu akan membodohkan diri sendiri kenapa saya melakukan itu. Makanya tadi saya bilang bahwasannya kontrol your emotion itu sangat penting dan jalankan trading layaknya kita berbisnis konvensional itu sangat penting. Itu. Poinnya di situ ya teman-teman ya. Pada saat market bergerak, banyak trader, bahkan termasuk saya, itu sering sekali terpicu untuk melakukan open posisi buy atau sell secara dadakan. Padahal kalau kita kembali lagi ke bisnis konvensional yang dijalankan oleh mungkin teman-teman atau mungkin siapapun pebisnis, pastilah semua itu terencana. Marketnya seperti apa, lokasinya seperti apa, semua terencana dengan baik. Tapi kebanyakan di kita tidak melakukan itu. Itu adalah salah satu faktor yang memicu kita gagal di Forex. Jadi kita betul-betul semua itu berdasarkan emosi, kelihatan harga nanjak kenceng kita buy, kemudian tiba-tiba market berbalik. Nah, kita ikutin sell, kemudian market malah melawan posisi kita seperti itu.
Nah, itulah teman-teman ya. Jadi karena kita bicara tentang emosi dalam trading, bahkan saya sering membuat job ke teman-teman di grup, di komunitas kita trading, bahwasannya sinyal terbaik itu adalah sinyal yang dilakukan seseorang pada saat orang tersebut sedang emosi. Misalkan gini, seorang trader bernama B sama bernama O, itu sedang loss, mungkin 2 kali, 3 kali, kemudian dia sell. Itu sebenarnya adalah sinyal terbaik kita untuk membalik untuk menjadi buy. Karena apa? Pada saat emosi kita betul-betul tidak terkendali, pada saat nafsu kita betul-betul tidak menjadi liar, itu adalah salah satu faktor terbesar dan mungkin 99% penyebab kita gagal di dalam trading forex. Nah, itu teman-teman. Makanya teman-teman pada saat melakukan trading itu betul-betul menggunakan ibaratnya itu pemikiran yang terencana. Intinya seperti itu ya. Pemikiran yang betul-betul sudah dirancang sebelum market tersebut berdenyut dengan keras atau pada saat market sibuk. Di jam-jam opening Eropa, di jam-jam opening Amerika itu biasanya itu memicu kita untuk tidak waras. Intinya seperti itu. Nah, itu semua sudah saya bicarakan ya, bahwasanya itulah trading. 95% orang yang ada di industri ini loss, dan 95% orang yang loss tersebut tidak pernah berhenti untuk mencoba lagi dan lagi untuk trading forex. Kenapa dia mencoba lagi dan lagi? Karena pada saat market tersebut diam, trader tersebut melihat bahwasannya market is easy, market mudah. Tapi pada saat market bergerak, pemikirannya, rasionalitasnya menjadi rusak. Dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan rencana. Intinya teman-teman, untuk kita menjadi seorang trader yang profit konsisten, yang pertama, kunci nomor 1 pastinya kita harus berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian kita jalankan rencana sesuai dengan rencana sebelumnya. Jangan trading di luar rencana. Bahkan hari ini, beberapa menit yang lalu, saya melakukan trading di luar rencana. Nanti saya tunjukkan akun saya seperti apa. Itulah market. Market yang memicu emosi kita, memicu pemikiran kita sehingga jadi tidak waras. Makanya kalau kita bicara tentang market, lebih baik dan lebih apa istilahnya itu, lebih istimewa kalau eksekusi kita itu tidak eksekusi instan, tapi eksekusi rencana. Artinya kita menggunakan pending order, apakah itu order stop atau order limit. Di dalam sharing ini saya tidak apa istilahnya itu, tidak mengistimewakan, tidak mengagung-agungkan sebuah teknik. Karena apa? Mau teknik apapun, saya yakin itu semua bagus. Saya yakin itu semua intisari dari backtest teman-teman. Intisari dari studi teman-teman terhadap market. Nah, meskipun di sini saya menunjukkan teknik yang saya lakukan, bukan berarti teknik ini adalah teknik yang terbaik. Teknik yang ingin saya tunjukkan ini, itu adalah teknik yang menurut saya adalah terbaik, dan menurut saya adalah teknik yang mengurangi kita untuk melakukan aktivitas terlalu banyak, aktivitas di market. Aktivitas di market banyak, bagus, tapi dalam artian aktivitas yang di luar SOP. Makanya saya batasi. Bagaimana saya membatasi aktivitas saya di market? Saya selalu menggunakan time frame besar. Untuk apa? Untuk menentukan area support dan resisten terkuat. Fungsi time frame besar itu adalah mengurangi kita untuk melakukan open. Jadi di sini saya biasanya itu paling kecil itu menggunakan daily.
paling kecil itu menggunakan paling kecil saya menggunakan H4. Lebih baik lagi kalau kita menggunakan daily atau mungkin weekly. Jadi itu solusi kontrol emosi, kita menggunakan time frame besar. Why support resisten? Kenapa kita berpegang pada support resisten untuk kontrol emosi kita? Karena support resisten itu adalah batasan kita. Ibaratnya kita misalkan dalam sebuah sebuah waktu, misalkan kita waktu berjalan itu kan pasti ada batasnya, ada pagi, siang, sore, malam, itu adalah batas-batas. Sama dengan support resisten. Support resisten itu membatasi kita. Membatasi kita untuk apa? Membatasi kita untuk open dan membatasi resiko kita. Sedapat mungkin, sebaik mungkin kita open di support resisten yang terbaik. Gitu. Nah ini, support resisten yang terbaik pun saya batasin lagi. Saya batasi lagi dengan apa? Dengan Fibonacci. Fibonacci yang saya gunakan adalah kombinasi dari dua Fibo. Yang pertama adalah Fibonacci retracement, yang kedua adalah Fibonacci channel. Itu adalah areal-areal yang membatasi. Seperti kalau kita lihat di chart ini ya. Di areal sini kan kalau kita lihat ya, mudah-mudahan jelas ini ya. Di tengah-tengah sini kan kadang-kadang juga ada support atau resisten kuat. Kita nggak tahu mungkin di belakangnya ini daily atau weekly. Tapi tetap kita batasi dari trend line. Itulah cara saya. Terlihat, Pak. Chartnya belum terlihat ya. Iya, maaf. Nah, ini saya ulang ya. Ini contoh. Dan yakinlah ini bukan yang terbaik, karena yang terbaik tadi sudah saya sampaikan bahwasannya yang terbaik itu adalah kita masing-masing bisa membatasi trading kita bisa membatasi emosi kita. Intinya seperti itu. Nah ini kalau saya itu menggunakan Fibonacci ini untuk membatasi saya untuk open. Nah ini contohnya adalah trend line. Jadi trend line inilah yang menjadi support dan resisten. Itu pun nanti akan saya gabungkan lagi dengan horizontal support atau horizontal resisten. Nah, ini trend line ya. Ini trend line. Mungkin teman-teman dalam membaca support atau resisten menggunakan metode gunung lembah boleh. Nah, ini adalah gunung, ini adalah lembah. Jadi gunung itu adalah resisten terkuat, lembah itu adalah support terkuat. Makin runcing gunung, makin runcing lembah, makin kuat support dan resisten tersebut. Itulah tempat kita open. Jadi tempat saya open, bagi saya itu support resisten itu adalah yang terbaik. Karena apa? Karena saya akan jarang open. Kalau saya jarang open, otomatis probabilitas yang saya ambil itu adalah probabilitas yang terbaik. Misalkan ini adalah H4. Kalau kita lihat ini kan sudah H4. Ini pun tembus. Makanya saya batasin lagi dengan trend line. Jadi pada saat trend line dan horizontal resisten ketemu, saya buy. Nah ini kebetulan saya juga hari ini profitnya juga nggak besar ya teman-teman. Tapi intinya apa yang saya sampaikan ini sudah istilahnya itu membatasi keputusan saya. Saya tidak menggunakan candlestick. Bukan candlestick jelek, tapi bagi saya candlestick itu terlalu banyak terjadi di dalam sebuah market. Jadi saya tidak menggunakan itu. Saya lebih ke support resisten. Nah, intinya seperti itu. Pada saat menyentuh trendline ini artinya ini adalah kita harus melakukan buy. Seperti ini kan juga sama. Ini tadi kan sudah saya buat sebelum ini terjadi.
Kita tadi ngobrol kan juga sudah lebih dari 15 menit ya, sudah terjadi, dan ternyata memang areal sini adalah menjadi support yang baik untuk kita buy, dan gitu. Nah itu teman-teman, intinya seperti itu ya, bahwasannya mau seperti apapun kita melakukan trading, sepanjang emosi kita nggak bisa dikontrol, kita nggak akan menang. Coba teman-teman ini lihat, saya sendiri yang bicara seperti ini pun belum menjadi seseorang yang betul-betul utuh untuk menjadi seseorang yang memegang teguh apa yang saya ucapkan. Tapi paling tidak, ini adalah contoh salah. Merah ini adalah contoh salah. Ini tadi saya sudah baik. Ya, kita ceritanya contoh yang salah supaya teman-teman itu bisa menjadi lebih baik. Ini saya udah bener nih sell. Ya. Tapi konyolnya pada saat bersamaan, saya menganggap bahwasannya ini market akan lurus. Artinya apa? Emosi saya itu terpengaruh dengan gerakan market. Pada saat market itu ada di areal ini, itu market itu kelihatan sekali dia akan dorong terus ke atas. Saya terpicu untuk buy terlalu dini. Padahal seharusnya saya patuh pada SOP saya. Bahwasannya saya akan buy di support yang terkuat. Inilah support terkuat. Karena apa? Trendline ini adalah trendline weekly. Ini adalah konfigurasi support resisten dalam 1 minggu ke depan. Jadi gitu ya. Intinya, yuk, buat saya secara pribadi, buat teman-teman, kalau ingin kita menjadi seorang trader yang memiliki konsistensi profit, yuk kita sama-sama kontrol emosi kita. Saya kontrol emosi kita dengan Fibonacci retracement, di-combine dengan Fibonacci channel. Itu bukan saya agung-agungkan teknik tersebut, meskipun Ustadz Forex sering sekali bicara tentang Fibo lagi. Nampaknya saya mengagung-agungkan, tapi tidak seperti itu. Tapi intinya di sini adalah kita membatasi. Yang paling penting adalah membatasi. Tidak peduli berapa jumlah lotnya, tapi kita harus batasi. Jangan sampai ibaratnya kita itu trading itu tanpa batas. Trading tanpa batas itu seperti apa? Misalkan pada saat resisten ini tembus, kita masih floating negatif, tidak, kita close. Kita berharap bahwasannya nanti balik kok, kemarin kan turun. Realitanya, market nggak seperti itu. Realitanya, kadang-kadang market itu membentuk sebuah pola yang kalau naik tidak berhenti dan turun tidak berhenti. Bahkan sampai rekening kita ludes. Kalau market lagi naik kita sell, itu betul-betul nggak ada stopnya. Nah itu kita coba ini ya. Ini adalah Fibonacci. Kita kembali karena memang titipan dari Lirunek dalam hari ini diwakili Pak Andri tentang profit dengan Fibonacci rasio, ya kita balik lagi setelah kita ngobrol ke sana kemari, ya kita balik lagi ke Fibonacci kan gitu. Nah ini adalah Fibonacci, ini weekly ya, ini adalah weekly, ini pergerakan weekly. Nah kadang juga pertimbangan kedua saya itu adalah kita menggunakan istilahnya itu apa itu Fibonacci retracement. Nah jadi kita kembali ke sini ya. Paling tidak ini sekilas ya. Ini sekilas inilah saya gitu. Saya di challenge sama Pak Andri, Pak Ustadz depo dong katanya. Ya udah buat apa istilahnya itu buat teman gitu, intinya seperti itu. Dan saya sudah upload saya sudah upload di MGL 5 Pak Andri. Jadi saya ini sharing ini
seperti ini, bicara tentang bahwasannya saya sudah seperti ini, sedikit banyaknya saya sudah bisa kontrol seperti ini, teman-teman bisa pantau trading saya di MGL5. Nanti saya kasih linknya ya Pak Andri ya. Mungkin Pak Andri Oke, bisa bantu ya. nanti kalau copy trade di Lirunek udah fix, nanti register jadi master ya Pak ya. Tadi saya promosiin Waduh, deh. berat itu Pak Andri. Kadang-kala memang gini Pak Andri. Ya mudah-mudahan lah Pak Andri. Nanti saya akan nyerah kalau sudah minus 20% aja Pak Andri. Jadi teman-teman bukan nggak ya. Kadang memang namanya kita trading, namanya kita beraktivitas. Itu kadang-kadang mental kita itu gini ya. Seorang atlet menjadi besar, seorang atlet menjadi hebat. Itu bukan hanya tempaan keahlian. Tapi yang paling utama itu adalah tempaan mental. Mental ya Pak Andri. Mudah-mudahan nanti Pak Andri kalau memang dipercaya ya mudah-mudahan mental saya tetap kuat ya Pak Andri ya. Amin. Nah ini, amin. Nah kita kembali lagi ke Fibonacci retracement ya. Nah, jadi kita kembali ke retracement. Jadi retracement itu beda dengan apa? Trendline ya, beda dengan channel ya. Kalau ini kan channel nih. Kalau ini channel. Nah, kalau ini retracement. Nah, biasanya kalau retracement itu saya paling suka itu dengan weekly. Kenapa saya gunakan weekly? Kalau kita pakai monthly kita nggak open Pak Andri. Intinya di situ. Nah, ini weekly, ini saya ambil ya. Hari ini kan hari apa nih? Hari Selasa ya Pak Andri ya. Berarti kan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya setelah weekly ini sudah ketemu, saya tarik garis high to low. Nah, ini mungkin kalau kita bicara apa itu? Bicara weekly. Nah, ketemunya di sini, Pak. Di sini, teman-teman. Nah, intinya gini ya, teman-teman. Kalau kita bicara tentang Fibonacci retracement, itu biasanya saya pakai itu untuk mempertimbangkan dalam 1 minggu ke depan itu trennya itu kuatnya itu ke arah mana. Jadi rumusannya kurang lebih seperti ini ya. Ini bukan saya yang buat, tapi memang ini adalah hasil dari apa itu istilahnya itu backtest saya 3 tahun ke belakang. Jadi intinya gini, kalau dalam sebuah pergerakan kita tarik garis dari high to low, kemudian ada garis, ini adalah garis 23%, kemudian ini ada garis 38%. Intinya kita jangan main hajar di 23%, tapi kita mencari resisten terkuat di areal ini. Gitu. Jadi mungkin resistennya terkuat kan di areal sini ya. Nah ini 23 ternyata gagal, kemudian ini 38. Jadi gini, rumusannya kalau dalam 1 minggu, dalam satu pergerakan market, itu market itu tertahan di 38%. Probabilitasnya dalam 1 minggu ke depan, market itu akan terus ke atas. Nah itu biasanya saya gunakan sebagai kompas untuk kita melakukan swing trading. Jadi pada saat kita menemukan 38%, seharusnya kita buy. Dan kita tahan terus. Karena apa? Kalau 38,2 itu nanti di atas ketemunya itu ada, di atas itu ada minus 61,8. Baru nanti dia akan koreksi di area sana. Jadi gitu ya, saya ulangi. Pada saat dalam 1 minggu pergerakan high, low kita buat Fibonacci retracement. Dia tertahan di 38%. Probabilitasnya market itu akan terus ke atas. Jadi kita
dalam melakukan aktivitas trading, fokus kita itu adalah mencari support. Kenapa kita mencari support? Karena kita ingin buy. Nah, tapi kalau market itu bergerak masuk ke 61,8, itu market itu akan ranging di areal sini nanti. Di areal sini. Sampai di sini 76,8. Jadi kalau kondisi market hanya mencapai 38%, probabilitasnya market itu akan terus rally ke atas. Itu poinnya di situ ya. Gitu. Jadi Fibonacci retracement itu digunakan untuk apa? Saya sendiri digunakan untuk nge-swing, untuk mencari ibaratnya mengikuti trennya, untuk kita swing dengan target pips yang besar. Gitu. Jujur saya sendiri jarang sekali melakukan swing. Kenapa saya jarang melakukan swing? Karena memang swing itu bagi saya itu membuat tidur itu nggak nyenyak, nggak tahu kenapa. Jadi kita kepikiran market, terus kita pengen nengok, terus jam 1, jam 2 kita ngintip. Gitu. Akhirnya saya sekarang lebih ke yang penting sementara saya profit dulu deh. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah Fibonacci retracement. Jadi cara menggunakan retracement itu intinya pada saat ada di areal 23%, kita mencari support terkuat untuk kita melakukan testing buy. Pada saat mencapai 38%, kita mencari support terkuat untuk buy. Ini kita buy di sini. Kita buy di sini. Tapi sekali lagi ya teman-teman, bahwasannya market itu bukan ilmu pasti, tapi market itu adalah probabilitas. Intinya apa? Intinya kita dalam mengambil sebuah keputusan, di awal kita sudah harus tahu berapa risk yang akan saya tempatkan untuk probabilitas di sebuah support resisten terbaik. Dan kita harus berjanji dalam diri kita bahwasanya kita tidak melanggar itu. Melanggar dalam artian apa? Pada saat sebuah support atau resisten ditembus, kita sayang untuk cut loss. Yakinlah teman-teman bahwasanya cut loss itu adalah yang terbaik. Kenapa saya bilang terbaik? Karena market itu tidak ada batasnya. Hukum market yang paling kekal itu adalah di atas langit ada langit, di bawah lembah ada lembah. Itu hukum yang paling kekal di dalam market. Makanya kita harus batasi resiko kita. Kita ngalah untuk menang. Jangan sekali-sekali melawan market. Pada saat market itu sudah tembus, misalkan di areal support 38%, kita masih tahan minus, kita tahan di 50%, kita masih tahan minus, averaging lagi di 61,8%. Siapa yang tahu teman-teman bahwasanya market itu akan terjun bebas sampai di bawah 100%, sehingga semua modal kita habis. Intinya seperti itu. Jadi itulah teman-teman tentang Fibonacci ya. Fibonacci itu kalau retracement itu saya ulangi lagi, saya gunakan sebagai penunjuk arah untuk kita melakukan orientasi kita buy atau orientasi kita sell. Ingat teman-teman bahwasannya market kalau kita analisa naik, betul naik, belum tentu kita buy, kita profit. Saya yakin semua tahu. Market pada saat turun kita sell. Market pada saat turun kita sell, kemudian kita tahan, belum tentu akan membuat kita itu profit. Intinya kita harus batasin resiko kita. Kita tidak boleh floating negatif, kita tidak boleh tahan negatif. Kita harus nggak sayang-sayang untuk ngekat posisi kita. Nah, saya kira itu ya. Intinya di situ ya. Jadi kita harus tahan emosi kita. Nah, ini coba ini saya kasih contoh posisi saya tadi siang yang menghasilkan profit. Nah, ini masih SOP ya.
saya sell di sini, saya dapat. Nah itu. Intinya gitu ya teman-teman, semua harus direncanakan, resiko harus kita hitung. Kalau profit nggak usah dihitung, nggak masalah. Tapi kalau loss, kita harus hitung, kita harus pertimbangkan. Teman-teman harus betul-betul sayang terhadap uang kita masing-masing. Kita harus sayang pada saving kita. Intinya dalam trading itu kepala harus dingin. Ingat, bahwasannya apa yang Anda klik di jari telunjuk kiri itu adalah uang. Ingat teman-teman bahwasannya trading adalah bisnis. Tidak ada bisnis tanpa perencanaan. Dan seharusnya tidak ada trading tanpa perencanaan. Maka dari itu teman-teman, yuk mulai hari ini, mulai saat ini kita rencanakan dengan baik trading kita. Kita buat resiko seminimal mungkin, kita buat profit sebesar mungkin. Intinya seperti itu. Tidak ada lagi, mudah-mudahan setelah sesi webinar ini tidak ada lagi istilahnya itu open market itu dadakan. Open market itu tiba-tiba. Melihat harga dung naik, kita ikut buy. Yakinlah teman-teman, semua pasti sudah ngalami. Pada saat market nanjak buy, kita naik, kok ya pas kita buy, kok ya turun. Kadang-kadang ada tuh teman saya, bahkan saya yang kadang-kadang melihat ini kayaknya sudah permainan. Ini pasti curang nih broker. Dulu pada saat awal saya trading. Tapi setelah saya cek di broker lain sama kok pergerakannya. Memang pada saat itu market sedang ngetesting support, ngetesting resisten sehingga dia turun. Intinya teman-teman, yuk sama-sama kita rencanakan trading dengan baik, kepala dingin, sukses selalu, salam profit. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya kita saling ini ya, Pak Andri ya, diskusi ya Pak Andri ya. Saya kira itu aja Pak Andri. Nanti mungkin kalau misalkan untuk sesi apa itu istilahnya teknik segala macam ya, mungkin kita bisa ini ya, kita bisa ulang lagi ya. Mungkin kalau misalkan ada yang penasaran cara narik garisnya seperti apa ya, kita bisa ulang. Tapi intinya seperti itu Pak Andri. Intinya kalau semua di sini adalah trader, kita bicara tentang teknik itu kayaknya masih ini ya. Kita hanya sharing aja kok. Hanya sharing teknik. Itu teknik yang saya gunakan untuk mengurangi resiko saya gitu. Oke Pak Andri, saya serahkan ke moderator deh. Siap. Pak Andri. Siap. Ya, terima kasih Pak Anton udah sharing tekniknya. Nah, untuk Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk Fibonacci ini untuk lebih jelasnya biar jadi kita sistemnya di sini kita diskusi aja sih lebih enaknya. Jadi sharing sambil diskusi, Pak. Sharing sambil diskusi gitu. Jadi mungkin Pak Kurnia, ini salah satu Fibonacci. Mungkin ada pertanyaan? Atau Ibu Anneke? Oh, monggo Pak Kurnia. Silakan Pak Chandra. Ini angkat tangan Pak Chandra. Pak Kurnia, oke. Pak Chandra juga saya buka. Halo. Oke, monggo. Ya. Silakan. Salam kenal Pak, nama saya Kurnia. Ya, salam kenal juga Pak Kurnia. Iya, Pak Ustadz ya. Iya Pak. Pak Ustadz. Sebutan jadi sebenarnya gini Pak. Halo. Pak Ustadz ini adalah salah satu edukator dari komunitas yang ada di Jogja dan ya beliau ini adalah edukator di komunitas tersebut. Jadi mungkin nih Pak Anton lagi ada di base camp ya Pak ya? Ya lagi ada di base camp Pak Andri. Oh iya. Oke. Dan ini juga ada satu panelis ini Mas Bayu. Nah Mas Bayu ini adalah ketua dari komunitas itu. Pak. Ya, monggo dilanjut. Aku mau nanya aja tadi sempat kan tadi tarik garis Fibo ya. Tapi tadi kayaknya tidak pas yang paling atas. Tadi kayaknya tidak pas banget di atas banget ya. Baru dia satu lembah di bawah itu. Yang tadi Pak bukan yang gambar ini nih, tapi yang tadi itu.
Nah, patokannya untuk narik garis Fibo paling mentok di atas itu tidak paling atas itu bagaimana tuh ya? Sorry, soalnya tidak ada visualisasinya ini soalnya. Jadi aku cuman mendeskripsikan aja. Tadi yang Bapak tarik garis Fibo yang ke atas tadi, kan ada tadi kan patokannya kan 1 hari gitu ya. Sorry, 1 minggu gitu ya. Berarti kan 7 hari. Terus Bapak tarik garis vertikal gitu ya. 1 sebelah kiri, 1 sebelah kanan gitu kan. Terus di dalam garis vertikal itu cari support dan resisten di atas gitu ya. Kan logikanya kalau tarik garis Fibonacci itu kan yang paling bawah sampai yang paling atas. Tapi aku lihat tadi kayaknya Bapak yang paling atas itu tidak taruh di lembah yang paling atas gitu. Itu apa ya pertimbangannya ya? Atau bukan lembah, tapi pucuk yang paling atas gitu. Retracement, Pak. Fibo retreat. Tadi kayaknya yang retracement apa yang retreat. Yang trendline Pak Kurnia. Yang retreat. Ini ya? Itu ya betul. Ya. Itu Pak. Yang nol itu kan itu bisa dinaikkan ke atas kan Pak? Atau memang di situ? Apa pertimbangannya ya? Oh iya Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Ada lagi Pak Kurnia? Itu dulu Pak sementara diskusi aja sih. Ya. Ya. Halo Pak. Ya. Oke Pak Kurnia. Pak Chandra. Sebentar Pak. Ini Pak Chandra dulu. Ya. Jadi nanti sekalian. Oke. Ya ini sama-sama saya juga juga nih Pak. Sama-sama buka depan laptop juga nih Pak ya. Untuk di Forex Pak ya. Ya, saya memang udah lama nih Pak untuk di Forex Pak ya, dari tahun 2013, walaupun memang babak belur juga Pak, ratusan juta juga ya. Iya Pak. Ya, ratusan juta juga. Jadi ini mulai main lah saat ini Pak ya. Artinya mulai trading lah gitu. Jadi gini Pak, saya kan memang 100% Pak ya untuk menggunakan analisa teknikal Pak ya. Iya. Iya. Jadi ini untuk dia Fibonacci itu memang saya sama sekali sih dibilang jarang sih Pak untuk saya mempergunakan Pak ya, menggunakan analisa teknikal Pak ya. Jadi pertanyaan saya begini Pak, untuk dia menggunakan teknikal Fibonacci ini Pak ya, dia untuk dia open artinya untuk dia exit sama dengan entry-nya posisinya pengambilannya gimana nih Pak ya untuk menggunakannya nih Pak? Oke Pak. Pak Cardansa ya. Iya, siap Pak ya. Ya. Oke. Ada lagi Pak Cardansa? Nah, itu aja Pak. Oke, makasih Pak. Tadi pertanyaan mungkin saya jawab dari yang pertama ya Pak Andri ya, dari Pak Kurnia ya. Jadi kalau kita bicara Fibonacci itu sama dengan istilah bahwasannya waktu itu relatif Pak Kurnia. Jadi intinya sebenarnya Fibonacci itu digunakan untuk waktu seperti apa dan dalam time frame dimanapun itu selalu hasilnya itu adalah tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kenapa saya tariknya itu di areal ini Pak Kurnia? Karena tadi kembali lagi bahwasannya kalau kita tarik ini ke atas, itu juga nggak ada salahnya. Bahkan kalau kita lihat, ini lebih tepat bahwasannya market itu pada saat menyentuh 38%, itu dia berbalik. Pada saat menyentuh 23%, itu berbalik. Nah, kalau saya kenapa nariknya di areal sini? Karena saya ingin mengukur bahwasannya bagaimana kira-kira pergerakan market ini dalam 1 minggu ke depan. Tadi saya sudah cerita bahwasannya retracement itu digunakan saya itu untuk memperkirakan kira-kira orientasi saya itu buy atau sell. Pada saat melihat seperti ini, seharusnya yang saya lakukan itu adalah melakukan
testing buy di 23% dengan harapan dia akan terus menuju ke atas dan melakukan testing di areal 23% dengan harapan dia ke atas. Ini risk 1, ini risk 2. Kembali lagi ke pertanyaan Bapak, kenapa nggak ditarik di sini? Itu juga benar, Pak. Karena apa? Karena di dalam analisis teknikal, itu kita mau menggunakan time frame berapapun, itu nggak salah. Artinya, semakin pendek time frame, ya otomatis target kita semakin kecil. Semakin besar time frame, otomatis target kita semakin besar. Intinya seperti itu, Pak. Jadi, narik garis Fibonacci, itu kita mengacu pada sebuah quote bahwasanya waktu itu adalah relatif. Dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau saya tarik garis ini sampai areal sini, artinya saya melihat sudut pandang bahwasanya pergerakan market dalam 1 minggu. Kalau misalkan Bapak tarik dari sini, juga nggak salah. Karena Fibonacci ditarik dimanapun tetap nggak pernah ada yang salah. Artinya Bapak melihat pergerakan market ini secara 6 hari. Gitu. Kalau saya melihat 1 minggu, artinya 5 hari kerja. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan Pak Cardansa ya tentang apa tadi, saya jadi lupa ya. Pak Andri tolong dibantu. Entry sama exit-nya, Pak. Entry sama exit. Oh iya, entry sama exit-nya. Jadi gini, Pak. Entry dan exit, kalau menurut saya, Pak ya, itu tergantung dari time frame yang Bapak jadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau kita, ini contohnya ya Pak ya, kalau kita tarik garis ini secara weekly, artinya kita itu kan open-nya adalah probabilitas 1 dan probabilitas 2. Kalau kita sudah dapat market di probabilitas 2, minimal kita keluar di areal sini. Areal 23%. Nah, kalau ini kita balik ya Pak. Kalau ini kita balik kan ketemunya sama Pak. Makanya saya bilang tadi time itu relatif. Misalnya kita balik ini kan karena market turun, kita tarik garis dari high to low ya. Nah, otomatis kita kan ngambilnya di 38%. Sementara ini 2 level ini adalah 1 level di weekly kan gitu. Kan tadi kelihatannya 1 level di weekly. Jadi kita exit-nya di mana? Yang terbaik kita exit-nya itu dari rasio to rasio. Itu minimal. Exit-nya yang terbaik adalah di rasio pertama. Dan paling tidak itu harus mengandung unsur bahwasannya risk tidak boleh lebih besar dari reward. Artinya pada saat kita melakukan entry posisi, kita risk-nya adalah $10, minimal kita exit-nya itu paling tidak itu, paling kecil itu adalah $10. $20 pastinya lebih baik. Jadi paling tidak, kalau bicara tentang exit, minimal itu adalah 1:1, Pak Cardansa. Jadi kita jangan sampai kita risk-nya 10, tapi profitnya 1. Dulu di awal saya trading, sering sekali lakukan itu. Bahkan ada beberapa teman saya di komunitas juga masih melakukan itu. Risk-nya 9, 10, begitu plus 1 ditutup. Pertanyaannya, kita nggak usah memandang itu dari sudut pandang trading ya. Kita dari sudut pandang dari sudut pandang dagang pun sebenarnya sudah tidak masuk. Kita risknya 100 juta, tapi profit kita 100.000 kan sudah tidak masuk kan. Itu aja sih Pak. Intinya kita yang pertama kita pertimbangkan kita untuk exit itu adalah risk and reward. Jadi kita seberapapun yang penting sudah, tadi saya sudah resiko 10, otomatis saya minimal saya profit 10 boleh. Atau resiko 100, saya minimal profit 100. Jadi minimal risk rasionya itu 1:1. Satu Jangan lagi kita nih, lakukan. Pak.
Berarti yang amannya Pak ya untuk pengambilan apa ya untuk dia kita ngambil open ya Pak ya. Itu di 38 aja Pak ya. Di 38.2 Pak ya. Nah, kalau ya betul Pak. Paling Jadi kalau aman itu berarti yang untuk dia 50.61 Pak. nah itu Pak. 61.8 itu gimana Pak? Nah, Bisa itu dijelaskan pertanyaan Pak ya? Pak Cardansa, itu pertanyaan bagus yang bahkan sampai sekarang itu adalah sebuah misteri Pak sebenarnya market itu Pak. Jadi gini maksud saya. Sebenarnya sejatinya menurut saya itu trading itu kita itu memilih Pak. Jadi memilih itu semua itu bergantung dari besaran modal kita semuanya Pak. Maksudnya gini Pak. Kadang-kadang sering terjadi misalkan gini Pak. Sering terjadi kita bilang market kita tunggu deh di 38. Ternyata enggak loh Pak. Kalau kita lihat di historinya banyak sekali market hanya mampir di 23 dia lurus terus Pak. Sering terjadi. Tapi kita juga akan menemui market dicoba di 23 ternyata dia sampai 38. Kadang-kadang saya juga sering Pak, saya tunggu market di 38. Saya tunggu market di 23, saya tunggu market di 38, ternyata semua jebol. Prinsipnya hanya satu Pak, bahwasannya di trading ini kita yang pertama harus kita pegang prinsip itu kita paham risk. Jadi pada saat kita open mau di 23, mau di 38 itu tergantung dari balance kita. Itu pun harus dihitung bahwasannya tidak boleh semuanya kita bagi. Misalkan ini 2%, di sini 2%. Misalkan kita modalnya 1.000 ya di sini kalau 2%-nya kan ketemu misalkan di sini 20, di sini 20 kan gitu. Intinya gitu. Nah, yang menarik di trading itu, Pak, yang menjadi misteri di trading itu ketidakkonsistenannya, Pak. Ketidakkonsisten yang tadi saya bilang, kadang dia di 23 dia mental, kadang di 38 mental. Makanya kan kita ada beberapa teman yang menggunakan prinsip di sini lotnya kecil, di sini lotnya besar, di sini cut loss. Misalkan di sini 0,1, di sini 0,2, di sini cut loss. Nah, gitu. Nah, kita pertanyaan selanjutnya pada saat 1 dan 2 ini sudah jebol, apakah kita coba di 50 dan 61? Kalau saya, Pak, kalau sudah jebol 2 kali support resisten yang saya pilih, Pak, mending kita itu berhenti, Pak. Mending kita tutup chat, kalau punya anak kita mending kita melakukan aktivitas sama anak kita, sama keluarga kita. Mending di situ, Pak. Karena apa? Karena market itu seringkali membentuk pola yang tadi saya bicarakan, bahwasannya pada saat dia naik itu dia nggak ada batasnya. Semua level ditembus. Makanya kembali ke apa yang saya sampaikan di awal, inti dari trading agar kita bisa profit konsisten, agar kepala kita dingin, kita itu harus berjanji kepada diri kita sendiri, kita batasin risk. Dengan cara apa? Salah satunya itu. Kalau market membentuk pergerakan yang tegas ini bahwasannya tren ini naik, kita hanya ngambil di 2 ini. Kalau ini jebol, nggak pedulilah nanti di 61 atau di 100 ini bakalan naik lagi. Menurut saya yang terbaik itu kita nunggu besok. Untuk apa? Untuk kita kurangi risk harian kita, Pak. Itu yang terpenting. Itu untuk jaga-jaga, Pak. Kita lebih baik kita batasin, Pak, risk kita. Itu saran saya, Pak, ya. Itu yang saya lakukan. Saya kalau sudah 2 kali salah, saya berhenti, Pak. Ini saya 2 kali salah, saya berhenti. Saya nggak trading. Nanti boleh cek di NG5 saya nggak akan melakukan aktivitas apapun di hari ini. Meskipun saya punya kantong profit, saya berhenti. Ya di situ. Satu lagi nih Pak. Saya kira itu Pak ya. Enggak, satu lagi nih Pak, satu lagi ya. Tadi kan untuk pengambilannya, untuk apa? Untuk Fibonacci-nya Pak gitu ya. Ini kan hari Selasa Pak ya. Berarti Bapak untuk nariknya Pak di hari apa itu Pak ya? Saya gini untuk di apa?
Di hari pertamanya lah Pak. Dari hari pertama. Dimulai kan itu kan dari hari Senin Pak ya. Senin pagi Pak ya. Betul, Pak. Iya, Iya, itu Senin. Bapak untuk penarikannya Pak di apa ya? Di apa Pak ya? Di weekly apa di apa Pak? Oke, Pak. Karena yang saya gunakan itu adalah weekly, saya nariknya itu adalah low minggu yang lalu sampai dengan high low minggu yang lalu kan di sini ya, Pak. Ini low minggu yang lalu sampai dengan high minggu yang lalu. Meskipun kita tarik sampai dengan high di sini, nggak ada yang salah. Karena apa? Karena kembali lagi bahwasannya waktu itu relatif, Pak. Benar-benar Pak ya. Tapi prinsipnya, Pak, ini Fibonacci ini hanya penunjuk ya, Pak. Tetap kita pengambilan keputusan yang terbaik itu kita menunggu di support atau resisten yang paling kuat. Jadi kadang-kadang angka 23 dan angka 38 itu tidak di support atau resistennya. Makanya kita yang terbaik itu untuk mengurangi risk kita tunggu di support yang paling kuat. Minimal itu ya 4 atau daily lah. Intinya seperti itu. Kalau untuk backtestnya Pak ya berapa persen Pak probabilitasnya Pak? Menggunakan Fibonacci ini Pak? Nah itu Pak, pertanyaan bagus Pak. Kalau saya sendiri Pak, saya semenjak trading dari tahun 2007 sampai sekarang itu saya menggunakan Fibonacci. Kalau kita hitung rasio probabilitas, itu saya lihat itu di atas 60%, Pak. Tapi ingat ya Pak, probabilitas besar, win rate besar, tidak menentukan kita profit konsisten. Yang menentukan profit kita konsisten atau tidak itu adalah mental kita, psikologi kita, Pak. Itu tadi. Ini memang punya probabilitas yang bagus. Pada saat jelek kita jangan ngotot, Pak. Intinya di situ. Misalkan ini level 1 tembus, level 2 tembus, kita stop, Pak. Kita lihat pergerakan besok. Nanti kita besok kalau misalkan nusuk terus sampai ke bawah, kita bermain di golden ratio di 61,8. Sama di sini ada satu lagi Pak, 76,8. Ini golden rasionya Pak. Golden ratio weekly. Ini saya tambahkan lagi Pak. Ini di 0,768. Jadi gitu Pak. Rasio terbaik belum menentukan kita akan menjadi seorang trader yang konsisten profit. Yang menjadi penentu kita dalam menjadi seorang trader yang konsisten profit itu adalah kita, mental kita. Mental kita Pak yang menjadi itu, yang menjadi apa istilahnya itu, kontrol emosi kita. Makanya saya tadi selalu mengagung-agungkan bukan teknik Pak, tapi kontrol emosi. Pak, saya di kantor, saya punya teman Pak, trading. Sampai dengan saat ini dia nggak ngerti yang namanya analisa teknikal. Pak Bayu boleh cerita? Boleh. Pak Bayu kenal itu. Namanya Pak Dayat. Pak Dayat itu Pak, hanya tahu kalau market itu lagi bergerak naik, dia buy. Pada saat market bergerak turun, dia sell. Tapi kenyataannya, beliau akunnya plus. Kenapa? Karena Pak Dayat dalam satu hari hanya mau resiko kehilangan XXX dollar. Dia sudah membatasi resikonya dengan sangat baik dan tidak ngeyel. Intinya di situ Pak. Caranya bagaimana dia tidak ngeyel? Dia tidak punya internet banking, Pak. Untuk depo, untuk WD, dia harus pergi ke ATM. Itu salah satu jalan ya. Mungkin itu jalan yang dipilih sama beliau ya. Kita juga mungkin punya jalan yang lain. Kalau cara saya ya saya tutup, Pak. Saya udah nggak main lagi, Pak. Saya udah nggak lihat lagi MT4. Mau di grup itu seramai apapun, orang bilang buy, orang bilang sell, saya sudah nggak peduli. Saya hari ini sudah 2 kali salah, saya berjanji saya berhenti. Itu yang terbaik. Kontrol emosi kita di situ, Pak. Insya Allah, Pak. Itulah yang mengantar kita menjadi seorang trader yang memiliki konsistensi profit. Itu emosi kita, Pak, bukan teknik kita. Benar, Pak, benar. Itu yang membuat saya kemarin itu hancur, Pak ya.
dari tahun 2013 sampai 2020. Di situ saya buat hancur, Pak. Ya, Pak. Sampai ratusan, Pak. Emosi saya, Pak, psikologi saya memang kurang bisa saya kontrol sih. Nah, itu, Pak. Iya. Sama, Pak. Sebenarnya semua itu sama, Pak. Bahkan saya sendiri itu juga seperti itu gitu loh. Dulunya saya itu memang liar, Pak. Saya nggak pernah terima dengan yang namanya minus itu, saya nggak terima, Pak. Intinya seperti Pak itu. Anton, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Anake. Untuk cara tarik Fibonacci itu seperti apa sih? Terus apakah bisa Fibonacci pakai time frame one day, daily? Baik, Pak Andri. Jadi saya jawab ya. Jadi kembali lagi ke tadi yang saya jelaskan bahwasannya waktu itu relatif, Pak ya. Intinya semakin besar time frame kita pastinya semakin bagus. Karena apa? Kita menemukan support resisten dengan time frame yang besar. Ibaratnya gini loh, Pak. Kalau kita itu bicara orang dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah pekerjaan, itu kan jam terbangnya tinggi gitu loh, otomatis dia lebih ahli, dia lebih berpengalaman kan gitu. Sama dengan time frame. Pada saat kita memilih time frame yang makin besar, kita juga akan apa istilahnya itu? Istilahnya itu akan menemukan probabilitas yang jauh lebih baik. Tapi apakah salah jika kita menggunakan time frame daily? Nggak salah. Nah, untuk penggunaan time frame daily, itu kalau saya, itu mengacunya itu pada pergerakan di hari sebelumnya. Itu kalau daily. Kalau mengacu ke pergerakan hari ini bisa nggak? Ya bisa. Tapi ingat, semakin pendek time frame yang kita pakai, kita jangan berharap dapat banyak. Intinya seperti itu. Karena semakin kecil time frame, dia akan semakin terdapat banyak apa istilahnya itu gerakan kacau itu loh, naik turun gitu. Nah, kalau ibu siapa tadi Pak Andri, kita pengen memakai daily, saya sarankan narik dari karena kemarin turun, kita tarik dari high to low, jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi tadi saya sudah cerita bahwasannya rasio terbaik kita menggunakan Fibonacci itu adalah rasio ini, rasio 23 dan 38 untuk ngikutin tren yang besar ini. Ini tes-tesan pertama kita. Targetnya nanti ke sini, kan gitu. Tapi ingat, ini adalah time frame kecil. Masih ada lawannya lagi, time frame besar. Time frame besarnya masih menuju ke sana, gitu. Tuh, kurang lebih seperti itu. Apakah time frame besar itu pasti ngalahkan time frame kecil? Ya, itulah tadi uniknya market ya. Uniknya market itu membentuk sebuah pola pergerakan yang tidak konsisten. Istilahnya sebenarnya pergerakan market itu kadang-kadang dia A, sewaktu-waktu dia B, sewaktu-waktu dia C. Karena nggak konsisten ini, apakah kita itu A, kita berpegang terus ke A? Kan enggak. Otomatis pada saat kita salah, kita harus cut loss secepatnya. Kemudian pada saat kita salah di dua support resisten, tolong, tujuan kita untuk trading itu apa? Untuk balas dendam atau kita cari penghasilan tambahan? Jika bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan trader semuanya itu pengen penghasilan tambahan, cukup dua saja. Dua apa? Dua support atau resisten yang terbaik. Dua support resisten terbaik di mana? Di area rasio Fibonacci. Kalau dua itu masih salah, tolong tutup MetaTrader. Cukup hari ini, selesai hari ini, lanjut besok. Masing-masing harus berjanji pada diri sendiri untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya tujuan kita untuk menjadi seorang trader yang profit konsisten itu akan tercapai. Yakinlah rekan-rekan trader,
Saya sudah trading lebih dari 10 tahun. Saya sudah menjalani semua duka. Banyakan duka, bukan suka. Kalau banyakan suka, mungkin saya sudah menepi, sudah jauh dari keramaian. Saya akan mungkin di Maldives sekarang. Saya nikmatin hidup. Jadi silent trader ya Pak ya? Betul Pak Andri. Jadi silent trader. Saya bicara di sini. Saya pamer nanti MKL 5 saya seperti apa. Saya sharing trading saya seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya agar saya patuh dengan apa yang saya ucapkan malam ini. Dan saya harap saya ajak Bapak Ibu, rekan-rekan trader semua di sini. Ayo sama-sama kita mulai dari sekarang. Cari support resisten terbaik di area rasio Fibonacci. Berhentilah pada saat 2 kali support dan resisten terbaik menurut Bapak Ibu salah. Lanjutkan besok. Karena apa? Hari ini salah, belum tentu besok. Jangan hari ini salah, besok pada saat benar kita sudah tidak punya uang. Kan gitu. Nyesek. Ingat Bapak Ibu, itu nyesek. Jangan sampai terjadi seperti itu. Boleh nanya Pak Ustadz? Monggo Pak Daniel. Iya, itu kan kita udah temu tuh Pak support sama resisten di 23,6 sama 38,2 itu Pak. Berarti kita pasang SL-nya di 50 apa di mana Pak? Menjaga-jaga kalau kita salah gitu, SL-nya di mana Pak? Oke. Untuk kita menghindari itu, 23 itu adalah, kalau menurut saya itu adalah tanda-tanda, Pak. Jadi jangan langsung kita open di tanda-tanda. Tapi kita kan open itu adalah analisa teknikal. Seperti kita ketahui bahwasannya analisa teknikal itu adalah analisa berdasarkan masa lalu. Jadi kita harus melihat masa lalu, Pak. Kita lihat ke belakang. Sebenarnya di areal 23,6 itu resistennya di mana sih? Nah, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di atas resisten. Gitu. Sudah, di situ aja. Jadi misalkan ini di areal 38, kita cari di sini. Ini kan sebenarnya kan ketemu nih. Ini kan ketemu, Pak. Areal sini kan sebenarnya. Tuh, kan ketemu di sini. Cut loss-nya di mana? Otomatis di sini. Nggak boleh di sini, Pak. Berarti mending kita cut loss di sini. Gimana, Pak? Berarti resistennya dilihat dari masa lalu, Pak ya, Ustadz ya? Betul. Dilihat dari masa lalu. Karena apa, Pak? Prinsip analisa teknikal itu adalah analisa untuk menentukan kita buy atau sell, atau untuk menentukan kita pengambilan posisi berdasarkan masa lalu. Jadi kalau kita secara pribadi, kita nggak boleh ya Pak ya nyinggung masa lalu. Tapi kalau kita bicara analisa teknikal, kita harus singgung Pak masa lalu. Ke belakang. Misalkan saya Pak Andri, di masa lalu pernah berantem, kita lupakan Pak. Tapi kalau bicara analisa teknikal, kita lihat minggu lalu, kita lihat bulan lalu. Gitu Pak. Intinya seperti itu. Pak. Kalau support resistance sudah tembus Pak, udah Pak, buang aja Pak. Udah salah. Oke. Makasih. Intinya seperti itu Pak. Cukup 2 kali ya teman-teman. Cukup 2 kali. Jangan 3, jangan 4, jangan 5 kita melakukan testing. Kalau kita ambil posisi yang itu Pak, yang 38,2, berarti kita ambil di situ resistennya di atasnya lagi Pak. Dilihat dari yang masa lalu ya Pak. Yang kalau diambil 38,2. Kalau saya Pak, saya tidak memaafkan tembus sekitar 20 pip itu nggak saya maafkan Pak. Saya anggap itu udah false Pak. Oh, gitu. Makanya biasanya kalau di area resisten ini Pak, saya biasanya main M1 Pak. Saya main M1. M1. Nah, saya main M1. Dia udah mulai gini Pak, udah mulai ragu nih Pak. Ini kan udah mulai ragu nih. Tapi karena dia M1, ragunya itu 2 kali Pak. Tuh. Ini kan di sini ragunya berapa kali? Ini 1, ini 2 tuh. Ragunya 2 kali. Oh, gitu. Iya. Saya lebih ekstrim, Pak. Kadang saya ekstrim. Pengertian ragu itu, Pak, dia naik 2 kali gitu, Pak. Pengertian ragu itu gini, Pak. Dia membentuk ini loh, Pak. Area ranging kecil nih, Pak, dalam M1. Oh, ini kan naik turun. Nih. Iya. Jadi ranging kecil di areal support, ranging kecil di area resisten ya. Berarti.
ranging kecil di areal resisten. Sama kayak ini kan Pak, dia turun kan dia ranging kecil kan Pak di areal resisten Iya, kan ya. iya. Ini sama ini ranging kecil gitu. Saya lebih saring dia di areal sini. Karena kalau kita sudah ketemu areal ragu ini Pak, kita tempatkan cut loss ini di atas ini Pak, ketemu Pak. Jadi udah ketemu rumusnya. Meskipun ini supportnya resistennya di sini ya Pak. Iya, Tapi kalau kita udah lihat ragu ini, kita sudah tahu nih, kita cut loss-nya di sini. Sudah tahu. Tapi kita OP-nya tetap di garis 38,2 itu kan Pak? Cuma 38,2. 38,2. Iya. 38,2 itu tanda-tanda. Tanda-tanda. Kalau saya melihat satunya sudah mulai taktuk gitu. Ini sudah mulai ragu. Ini kan sudah mulai ragu nih Pak. Iya. Meskipun dia ragu 2 kali, tapi kan sebenarnya kita ukur dari resistennya kan kita bisa. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak Daniel. Mudah-mudahan ya Pak Daniel. Semua harus dinginkan kepala, semua harus dinginkan mental kita. 2 kali cukup. Jangan nambah 3, 4, 5, 6. Duit ini sebenarnya bukan duit kita, tapi duit anak-anak kita. Intinya seperti itu. Jangan kita buang-buang buat broker kan gitu. Kita harus profit, ya Pak Andri ya. Betul. Konsistensi itu ya harus kita pegang. Konsistensi itu berasal dari kontrol emosi kita, Pak. Saya sudah menangisi banyak kegagalan, Pak. Ternyata kenapa gagal itu karena saya emosi, Pak. Trading itu unik, Pak. Pada saat kita ngejar balas dendam, makin habis, Pak, kita. Betul. Waktu kita trade bear di Jogja ya Pak ya. Iya, semakin kita kejar semakin habis duit kita. Pokoknya saya udah minus 30%, saya harus kembali hari ini. Ingatlah, bukan kembali 30%, tapi malah hilang 100%. Ya Pak Andri ya? Betul Pak. Ya mungkin yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Mau nanya Pak Ustadz. Mangga Pak Kurni. Mungkin enggak, karena ini mungkin materinya Fibonacci, tapi mungkin kalau Pak Ustadz sendiri ada alat untuk meng-cross check nggak? Maksudnya ada indikator lain nggak selain Fibonacci yang Pak Ustadz pakai sehari-hari? Atau memang hanya Fibonacci ini sendiri satu-satunya untuk melakukan trading gitu Pak? Gitu Pak. Oke, makasih Pak Kurnia. Jadi tadi Fibonacci itu sebenarnya itu bagi saya itu adalah tanda-tanda Pak. Pada saat dia mencapai suatu level rasio Fibonacci, kita harus ngurut kira-kira sebenarnya resisten atau support terkuatnya itu di mana. Baru kita action di situ. Saya pada saat trading itu tidak pernah memandang dari sudut manapun, Pak. Saya hanya percaya support dan resisten. Saya tidak pernah melihat stokastik, saya tidak pernah mempertimbangkan moving average, saya tidak pernah mempertimbangkan Bollinger. Bukan berarti tool-tool itu tidak bagus, Pak. Itu tools yang bagus. Tapi saya lebih suka, lebih fleksibel pada saat saya melihat support resisten itu berdasarkan bentukan, Pak. Bentukan gunung atau lembah, terutama daily. Karena apa? Sejatinya support resisten terkuat itu bentuknya itu kan runcing, Pak. Nah, ini kan sebenarnya kuat ini, Pak. Ini runcing, ini kan kuat. Ini kuat. Kenapa dia berbalik di areal sini? Karena ini kuat, Pak. Ketemu kuat di areal sini. Ini kan. Jadi gitu, Pak. Saya tidak pernah mempertimbangkan, bukan berarti itu jelek, Pak. Bukan berarti moving average jelek. Saya lihat moving average bagus. Cuman saya bingung, Pak. Nanti terlalu banyak pertimbangan, saya malah tambah bingung. Akhirnya keputusan saya itu adalah melihat gunungannya dan melihat lembahnya. Artinya saya hanya percaya dengan support resisten. Itulah batasan saya. Itulah titik memulai saya. Support saya gunakan sebagai titik mulai saya untuk buy, resisten sebagai titik mulai saya untuk sell. Intinya di situ. Dan tembus itu saya tidak pernah memaafkan. Saya akan cut. 2 kali support resisten terkuat, tembus, saya berhenti di hari ini. Risk yang kita batasin. Oke. Lanjut Pak, pertanyaan lanjut.
untuk waktu trading nih. Karena kalau saya kan ada kerjaan nih ya. Nah, kalau untuk Pak Ustadz sendiri, waktu yang dipilih itu waktu apa? Kemudian pair yang favorit itu apa nih Pak Ustadz? Pasangannya yang favorit maksud saya. Oke. Kalau Pak Kur, kalau saya sendiri pasangan favorit saya sebenarnya itu adalah gold. Kenapa gold? Karena ringnya panjang. Saya suka yang panjang-panjang, Pak. Yang nomor 2, saya pasti lebih suka itu pound sterling, Pak. Walaupun sebenarnya, Pak, prinsip dari semua pair itu sama, Pak. Semua pair itu akan melakukan model pembentukan gerakan itu dari support ke support, dari resisten ke resisten, intinya seperti itu. Kalau favorit, kalau ditanya saya gold sama pound sterling, Pak. Nah, kebetulan Pak Ustadz ini sebenarnya kalau di luar sana atau spesialnya di Jogja emang untuk spesialis gold, Bapak dan Ibu. Jadi makanya beliau ini saya undang itu nanti untuk live trade-nya mungkin akan di gold. Iya, monggo dilanjut. Kalau tadi Pak, waktu Pak, waktu yang Bapak sebagai favoritnya gitu, tradingnya itu pagi, siang, atau sore, atau malam? Kalau sebenarnya Pak ya, kalau saya melihat waktu yang terbaik buat trading itu bagi saya itu tidak ini Pak, tidak istilahnya tidak kita harus pagi atau tidak harus sore. Saya semua itu selalu memandang dari dia lagi testing support atau lagi testing resisten, intinya seperti itu Pak. Sudut pandang saya hanya seperti itu. Misalkan hari kemarin naik, kemudian di hari ini misalkan kita bicara ini ya Pak ya. Ini contohnya ini ya. Hari kemarin turun, di hari ini tes resisten, berarti saya sell gitu aja. Saya pandang itu sama pandang rasionya. Kalau rasionya sudah mencukupi, ya kita action. Kalau rasionya belum mencukupi, saya juga belum action. Meskipun di sini kan juga resisten ya Pak, tapi kan belum mencapai rasionya. Jadi sebenarnya salah satu fungsi dari rasio Fibonacci itu untuk memilihkan kita di mana support atau resisten terbaik. Yang terbaik itu bagi saya itu bukan sebelum rasio, tapi di areal setelah rasio itu dites gitu. Nah kita tinggal cari bahwasannya areal ini adalah areal untuk sell. Bagi teman-teman yang misalkan menggunakan teknik misalkan candlestick, ya silahkan kan gitu. Kalau kita lihat ini kan candlesticknya memang candlestick pembalikan untuk M15. Gitu. Intinya semua metode itu sebenarnya sama Pak. Semua metode itu nggak ada yang jelek Pak. Tadi saya sudah sempat cerita bahwasannya memang kisah nyata bahwasannya saya punya teman itu bisa profit konsisten itu tidak ngerti support itu seperti apa, resisten seperti apa, harga pokoknya lari dia ngikut, harga turun dia sell, harga naik dia buy. Dia akan MC hanya dibatasin x dolar per hari dan dia tidak nambah gitu. Saya melihat bukan tekniknya malah seperti itu, tapi bagaimana dia ngontrol emosinya. Saya belajar dari beliau itu bagaimana ngontrol emosinya, namanya Pak Dayat. Itulah kontrol emosi dia yang saya lihat itu ketidaksengajaan tapi memang luar biasa gitu. Dia hanya batasin sekali aja. Saya hilang hari ini hilang 10, saya berhenti. Tapi besok bisa dapat 20, bisa dapat 30 kan gitu. Kalau kita ngotot terus, nambah terus, hari ini kehilangan 100, besok mau mengembalikan loss kita itu berat, Pak. Kembali lagi nggak bosan-bosan saya ulangi bahwasannya inti dari trading itu adalah kontrol emosi. Karena teknik itu tidak akan lebih dari 50-60% yang akan ngantar kita ke titik kita sukses. Nggak akan lebih dari itu. Ya, Pak, berarti kalau sorry Pak, sedikit potong nih. Kalau dilihat dari chart ini, kalau di Fibonacci 23,6 itu di tanggal 6 Desember jam 1.45 itu kan potensi retest itu yang Bapak bilang tadi ya. Begitu dia nge-break up
ke atas seolah-olah mendekati. Yang ini Pak, yang sebelah kiri ya, tanggal 6 Desember jam 1.45, 01.45, 6 Desember, sebelah kiri lagi. Nah itu di kanan dikit, 1.45. Oh, sini Pak ya. Jam 2 lah gitu ya. Nah itu kan meretest area 23,6 ya. Terus kemudian nge-break up ke atas seolah-olah mau naik ke 38,2 gitu ya. Kalau kemudian itu di buy ke atas, kemudian ternyata dia nggak kuat naik ke atas terus turun lagi, berarti stop loss ya Pak situ ya Pak. Itu satu kali kekalahan gitu ya Pak. Terus kita tunggu lagi di break up ke bawah, breakdown ke bawah 23,6. Itu kan retest tuh dari jam berapa itu sampai jam 4.5 mungkin ya. Enggak, sebelumnya lagi yang sebelah kiri. Kan itu kan, nah itu di situ tuh jam 5 ya. Sebelahnya lagi ya. Ya sebelahnya lagi. Nah itu kan pas retest di situ. Kemudian kita yakin bahwa dia sudah nge-break up turun ke level 00. Baru kita sell. Mungkin itu kemungkinan cuannya yang di situ ya Pak ya. Mungkin gitu ya Pak ya. Pola tradingnya ya Pak ya. Kalau saya melihatnya di sini Pak. Kembali lagi kita ke masa lalu Pak. Sebenarnya di areal sini itu sebenarnya resisten terkuat itu di mana sih gitu. Kita kembali ke masa lalu. Sebenarnya ini mungkin di areal sini, kalau saya lihat itu yang terkuat itu memang di sini Pak. Ini H4 ini Pak. Kalau kita lihat di areal sini kan ketahanannya ini juga lama nih Pak. Jadi kita sebenarnya Pak untuk ngambil open posisi itu kita tidak semata-mata sebenarnya berdasarkan Fibonacci Pak. Tetap Fibonacci jadi patokan kita untuk tanda-tanda kita untuk action ya Pak. Tapi tetap yang paling utama dan paling dasar, paling basically yang harus kita pertimbangkan itu adalah support resisten yang terkuat Pak. Kalau kita lihat sebenarnya pada saat dia melakukan retest di 23,6, itu kalau kita lihat historikalnya, itu seminggu ke belakang itu kan kosong ya Pak. Tapi kalau kita lihat di sini Pak, ini sudah saya garis warna merah. Ini memang terkuat sih Pak. Ini terkuat nih. Gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen ngambil 23, dia tidak memakai time frame yang besar. Itu time frame-nya yang kecil. Jadi pengambilan keputusan kita itu meskipun ini ada 23 terjadi, sebenarnya kita timbang Pak, historikalnya Pak ke belakang. Mana sih sebenarnya yang paling kuat kan gitu. Kalau terjadi kuat berdekatan, nah kita harus siap-siap untuk 2 kali cut loss di sini. Ini dan ini. Misalkan ini kuat, kita coba berkecil ya. Sebenarnya kuat nggak sih areal itu? Gitu. Hampir nggak ada. Nah di sini kan. Nah di sini Pak. Tetap yang kuat kan di daerah sini Pak. Di areal ini. Nih. Tetap yang terkuat kan di areal sini. Meskipun ada kuat lagi di sini. Tapi kan ini Pak. Nih. Ya Pak ya. Ini adalah 38%. Sorry. Ini adalah 38%. Gitu. Saya kira itu Pak. Tetap meskipun kita Fibonacci itu hanya tanda-tanda Pak. Coba ini kita kasih warna hijau ya. Apakah kuat ya? Jadi pertimbangan kita tetap kembali ke basically kita untuk trading Pak. Bahwasannya support dan resisten yang paling kuat itu pertimbangannya di situ. Kita lihat historinya dulu. Nah, tuh. Nah, tetap yang merah di atas ini adalah 38 ya, Pak ya. Pak Kurnia, ini yang 38 ini tetap yang terkuat, Pak. Ini yang terkuat. Gitu, Pak. Jadi pertimbangannya tetap mau ngetes 23, mau ngetes 38, sebenarnya ini kan time frame-nya kan nggak besar ya, Pak. Kan yang terkuat kan di sini, Pak. Ini the best-nya nih. The best resistennya di sini, Pak. Jadi kita harus kembali ke masa lalu, Pak. Gitu.
Oke. Kenapa dia berbalik di sini? Karena ini resisten kuat juga, Pak. Ini resisten kuat, ini susah. Ini support kuat ini, Pak. Prinsipnya gitu ya, Pak. Intinya tadinya resisten bisa jadi support, tadinya support bisa jadi resisten. Oke, Anton. Paham. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi pertimbangannya tetap support resisten terkuat, Pak. Fibonacci itu hanya sebagai tanda sign kalau kita harus entry di area. Siap. Saya kira itu baik, ya, Pak. Pak. Baik, Pak Anton. Berhubung ini kan waktu kita juga terbatas, Pak. Mungkin kita bisa lanjut di next webinar itu di hari Kamis, jamnya sama, jam 8. Kita start jam 8 dan di sana nanti kita juga ada live thread dari Pak Ustadz. Nanti kita bisa ikut thread bareng dengan Pak Ustadz di hari Kamis. Iya, dan untuk ini Pak ya, MK5-nya nanti saya kasih ya Pak linknya ya. Siap. Dan untuk hari Kamis nanti juga kita ada presentasi tentang IE bagi ibu atau bapak yang tertarik dengan IE, itu nanti dari leader komunitas trader Jogja, Mas Bayu. Nah nanti kan bisa jadi dengan sistem yang sama dengan Pak Anton. Jadi di komunitas Jogja ini ada trade manual, ada trade IE. Jadi nanti kita akan coba presentasikan keduanya. Nah kalau yang untuk manual kan sudah ada sekarang hari ini dari Pak Anton. Nanti di minggu depan live thread juga nanti kita ada presentase dari Mas Bayu untuk IE-nya. Seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu kalau kita bikin grup WhatsApp gimana Pak untuk supaya lebih enak, mungkin ada pertanyaan atau apa, bagaimana Pak Kurnia? Kalau nanti saya masukin ke grup WhatsApp. Iya, setuju aja Pak. Oke, baik Pak. Tapi aku mau nanya Mas Andri, kalau misalnya aku pakai broker forex yang lain, karena kalau di aku sendiri kan itu. Bukan di Lirunek, nggak apa-apa ya? Gimana Pak? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke. Nanti ininya kita tuh sharing, dan tapi kalau bisa di Lirunek juga Pak, biar sayanya enak gitu. Siap. Ya, karena nanti rencana kan emang Januari kita ada kerjasama dengan trader komunitas Jogja. Kemungkinan besar itu nanti di Januari kita ada mau bikin workshop di Jakarta juga Pak. Seperti itu. Jadi nanti kalau mau ikut workshopnya emang harus join Lirunek. Gitu. Siap, nanti saya joinkan di grup. Mungkin untuk hari ini cukup ya Pak Anton, Mas Bayu. Cukup. Dan Bapak Ibu, mungkin nanti kita next-nya itu di hari Kamis untuk live thread-nya. Dan saya harap kehadiran Bapak dan Ibu di hari Kamis. Iya. Oke, makasih Pak Andri. Baik. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu nanti di hari Kamis. Oke. Mungkin saya stop sampai di sini. Ya. Ya, Pak Anton, terima kasih Pak Anton sudah hadir, Mas Bayu sudah hadir, dan Bapak Ibu peserta, terima kasih. Nah, mungkin nanti kita ketemu di hari Kamis untuk acara selanjutnya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, salam. Salam sukses, salam profit. Salam.